Bangunan lebih dari sekadar dinding dan atap. Mereka adalah peradaban. Selamat datang di Build Destroy. Pernah kepikiran gak sih kalau gedung-gedung modern yang sering kita lihat, kadang kita suka, kadang juga bikin bingung, itu ternyata punya cerita yang dalam? Mereka itu nggak cuma dirancang begitu saja loh. Mereka itu ditempa oleh krisis-krisis terbesar di abad ke-20. Mulai dari Perang Dunia sampai krisis finansial, setiap beton dan kacanya itu sebetulnya menceritakan sebuah kisah tentang perjuangan dan cara kita beradaptasi. Oke, yuk kita mulai dari sini. Kita awali dengan sebuah bangunan yang, jujur aja, buat banyak orang kelihatan agak aneh. Ini Trellick Tower di London. Dulu, saking terkenalnya karena jadi sarang kejahatan dan kondisinya yang kurang terawat, penduduk lokal sampai menjulukinya Menara Teror. Kebayang kan? Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah bangunan kayak gini itu cuma sebuah kesalahan desain yang jelek? Atau jangan-jangan ini adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Sebuah tanda nyata bagaimana sebuah masyarakat berjuang keras buat bangkit lagi dari puing-puing kehancuran. Jadi, ini dia poin utamanya. Gagasan besar dari pembahasan kita kali ini. Evolusi arsitektur modern itu bukan cuma soal gaya-gayaan. Ini adalah wujud fisik dari guncangan besar dalam sejarah. Perang dunia, krisis ekonomi parah, semua itu membentuknya. Jadi benar, bentuk sebuah bangunan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi finansial pada masanya. Oke, kita mundur sedikit ke periode krisis besar yang pertama. Ini adalah momen yang jadi panggung pergeseran besar-besaran dari gaya arsitektur abad ke-19 yang serba penuh hiasan. Perang Dunia Pertama itu bukan cuma perang biasa. Ini adalah sebuah keretakan total. Perang ini nggak cuma menghancurkan gedung, tapi juga tatanan sosial, ekonomi, dan semua keyakinan lama. Nah, di tengah puing-puing itu, gaya arsitektur lama yang megah dan penuh ornamen jadi terasa nggak relevan lagi. Mustahil. Kekosongan inilah yang jadi lahan subur buat ide-ide baru yang radikal dari gerakan modern. Dan justru dari krisis finansial, lahirlah inovasi. Contohnya di Jerman, Republik Weimar waktu itu bangkrut total karena perang. Kondisi inilah yang melahirkan Bauhaus. Misi mereka bukan lagi bikin istana megah, tapi menerapkan etos fungsional. Mereka manfaatkan produksi massal dari industri untuk menciptakan perumahan yang terjangkau buat rakyat biasa. Lalu, datanglah depresi besar. Guncangan ekonomi ini benar-benar melumpuhkan industri konstruksi di seluruh dunia. Coba bayangkan angka ini. Di tahun 1932, 85% arsitek di Amerika itu nggak punya pekerjaan. Ini adalah masa di mana profesi ini dipaksa untuk beradaptasi atau ya, mati. Terus gimana caranya arsitektur bertahan hidup? Jawabannya, adaptasi. Tabel ini nunjukin strateginya dengan jelas banget. Ada yang namanya klasisisme sederhana. Buat gedung pemerintah kelihatan megah, tapi nggak pakai ornamen mahal. Ada juga gaya streamlining, pakai hiasan buatan mesin biar kesannya mewah tapi biayanya rendah. Dan tentu saja inovasi material, bakelit, plywood, chrome jadi populer banget karena harganya jauh lebih murah. Kebutuhan benar-benar jadi sumber penemuan baru. Oke, lanjut ke katalis besar berikutnya. Perang Dunia Kedua. Perang ini mengubah cara kita membangun dari sebuah keahlian tangan menjadi sebuah proses industri skala besar. Skala kehancuran akibat Perang Dunia Kedua, wah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota seperti Le Havre di Prancis, Rotterdam, Berlin, itu benar-benar rata dengan tanah. Ini bukan lagi masalah memperbaiki 1-2 gedung, tapi tantangannya adalah membangun kembali seluruh kota dari nol. Dan itu butuh cara berpikir yang benar-benar baru. Angka-angkanya itu luar biasa besar. Uni Soviet, contohnya, harus membangun kembali perumahan dalam skala masif. Mereka butuh bahan bangunan 10 kali lipat lebih banyak dari sebelum perang. Ini krisis kemanusiaan yang solusinya harus datang dari skala industri. Nah, disinilah logika masa perang akhirnya diterapkan di masa damai. Prefabrikasi, yaitu membuat komponen bangunan di pabrik, lalu merakitnya di lokasi, berubah dari sekedar eksperimen jadi sebuah keharusan. Di Inggris, pabrik-pabrik yang tadinya bikin pesawat pengebom sekarang beralih fungsi jadi memproduksi massal rumah-rumah prefab. Kecepatan adalah segalanya. Dari kebutuhan mendesak inilah lahir salah satu gerakan arsitektur yang paling sering disalahpahami. Kita akan coba lihat lagi gerakan ini, bukan sebagai pilihan gaya, tapi sebagai sebuah pilihan moral dan praktis. Nama brutalisme itu sendiri berasal dari istilah arsitek Le Corbusier, yaitu beton brut, yang artinya beton mentah. Idenya adalah soal kejujuran material.
membiarkan tekstur kasar, dan bahkan jejak cetakan kayu pada beton itu terlihat apa adanya. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini adalah kunci untuk memahaminya. Para arsitek pelopornya melihat brutalisme bukan sebagai gaya visual atau estetika, tapi sebagai sebuah etika. Ini tentang membangun secara jujur, fungsional, dan bertanggung jawab secara sosial, terutama di masa-masa sulit. Jadi, kenapa brutalisme muncul? Sederhana, ini adalah solusi yang paling rasional saat itu. Negara-negara lagi tenggelam dalam utang, jutaan orang butuh rumah secepatnya. Beton itu material yang melimpah, murah, dan kuat. Jadi fokusnya adalah pada fungsi sosial, membangun sekolah, rumah sakit, perumahan publik, bukan pada hiasan yang nggak perlu. Coba lihat The Barbican di London. Ini bukan sekedar blok apartemen biasa. Ini adalah sebuah visi utopis yang sangat ambisius, sebuah desa vertikal yang mandiri, lengkap dengan pusat seni, sekolah, dan taman, yang semuanya terhubung oleh jalan layang. Ini adalah upaya brutalisme untuk menciptakan sebuah komunitas yang kuat dari beton. Tapi ya begitulah, setiap era krisis sepertinya selalu memunculkan arsitektur baru. Guncangan global berikutnya datang dalam bentuk krisis energi. Dan ini memicu pemberontakan arsitektur yang lain lagi. Pada tahun 1973, krisis minyak membuat harga energi meroket. Tiba-tiba, gedung pencakar langit gaya internasional yang ramping dan serba kaca, yang kita tahu boros banget energi untuk pemanas dan pendinginnya, jadi sangat mahal untuk dioperasikan. Model arsitektur yang tadinya dominan, mendadak jadi ketinggalan zaman. Dan ini memicu sebuah reaksi. Di sebelah kiri, kita lihat esensi modernisme pada gedung Seagram, minimalis, universal, dan serius banget. Nah, di sebelah kanan, itulah yang terjadi selanjutnya, postmodernisme. Ini adalah sebuah pemberontakan yang lebih jenaka, penuh warna, dan suka mengambil referensi dari sejarah, sebuah penolakan total terhadap keseragaman ala modernis. Tapi postmodernisme itu lebih dari sekedar gaya loh. Gerakan ini mencerminkan pergeseran ekonomi yang lebih luas. Saat ekonomi bergerak dari era produksi massal ke era di mana pilihan konsumen dan pasar yang terfragmentasi jadi lebih penting, arsitektur pun ikut berubah. Arsitektur jadi lebih individual, lebih beragam, dan melayani selera yang berbeda-beda. Jadi, setelah kita menelusuri semua guncangan dan perubahan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Mulai dari Bauhaus yang lahir dari kebangkrutan, sampai brutalisme yang bangkit dari puing-puing perang, setiap gaya arsitektur besar di abad ke-20 itu seperti fosil dari sebuah krisis. Bangunan-bangunan ini adalah catatan fisik yang sangat jujur tentang bagaimana kita sebagai masyarakat beradaptasi dengan guncangan sejarah. Maka, lain kali Anda melihat sebuah gedung pencakar langit dari kaca, atau sebuah balai kota dari beton yang kokoh, coba deh jangan hanya melihat bentuknya. Lihatlah lebih dalam. Karena arsitektur adalah arsip fisik dari masalah-masalah terberat kita dan bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya sekarang adalah, kisah apa yang diceritakan oleh kaki langit kota Anda?